Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Sabtu 14 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah usaha yang harus dilakukan agar ibadah di bulan Ramadan menjadi istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di bulan Ramadan ini harapan kita agar bagaimana momentum bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah istiqomah, khusyuk. Kemudian harapan kita itu memperoleh keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ini harapan kita. Apalagi bulan Ramadan ini terjadinya setahun sekali. Artinya harapan banyak orang menunggu datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi ada beberapa kenyataan ketika memasuki beberapa hari di bulan Ramadan, seminggu, 2 minggu, ada kecenderungan kita itu melemah di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu berpuasa, baik itu sholat tarawih, baik itu tadarus Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Ini menjadi melemah, bahkan kembali kepada semula ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu menjadi renungan bersama. Jadi usaha apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 43. Jadi di situ dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita memperhatikan jiwa kita, karena ketika kita jauh dari Allah berarti jiwa kita yang kotor Bapak Ibu. Makanya banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya sampai menembus jiwa kita, sampai timbul ketenangan, sampai timbul ketenteraman, lalu kita mendapatkan petunjuk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, di dalam surat 43 di situ malaikat itu juga mendoakan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mendoakan kepada Allah agar kita itu diangkat dari lembah hina kegelapan menuju kepada yang terang atau menuju kepada cahaya petunjuk Allah. Jadi ini dulu yang dibenahi Bapak Ibu. Jadi dengan banyak berzikir kepada Allah, maka kita bersihkan, kita sucikan jiwa kita. Selama ini kita bermaksiat kepada Allah, selama ini kita jauh dari Allah, yang ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah usaha kita adalah tempatkanlah kecintaan kita kepada Allah urutan pertama. Tempatkan cinta kita kepada Rasulullah urutan kedua setelah Allah. Tempatkan cinta kita yang ketiga adalah berjuang membela agama Allah. Dan ini harga mutlak, tidak bisa dibolak-balik. Baru kecintaan yang keempat, 5 dan 6 dan atau seterusnya, cinta kepada yang lain.
Misalkan cinta anak, cinta istri, cinta harta, cinta jabatan. Ya. Nah itu. Nah, kecintaan kepada Allah tidak boleh dibalik. Misalkan kita cinta harta, urutan pertama, maka nanti ibadah puasanya bermasalah, tidak mungkin khusyuk orang itu. Atau misalkan cinta jabatan diletakkan urutan pertama, urutan kedua Allah, urutan ketiga Rasulullah, urutan keempat memperjuangkan agama Allah. Tidak bisa, mustahil orang itu akan khusyuk di dalam ibadah kepada Allah. Atau misalkan cinta istri, cinta anak ditempatkan urutan pertama, cinta Allah ditempatkan urutan kedua, ketiga, kepada Nabi ketiga, memperjuangkan agama Allah keempat. Mustahil kita akan khusyuk di dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya, jadi kenapa? Karena ketika posisi kita menempatkan cinta Allah tidak di urutan pertama, cinta Nabi atau cinta Rasulullah tidak menempatkannya di urutan kedua, cinta memperjuangkan agama Allah tidak ditempatkan di urutan ketiga, maka Allah mengancam kita, kamu tidak akan mendapatkan petunjuk dari saya, kata Allah. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluarga kalian, wa amwalu niktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabilillah, dan rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang membela agama Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, nantikanlah. Ini kan berarti ancaman Allah kepada orang-orang yang mengotak-atik kecintaan, yang seharusnya cinta Allah, cinta Nabi, cinta memperjuangkan agama Allah, lalu dirubah cinta jabatan, cinta harta, ya. Baru cinta Allah, baru cinta Nabi, dan seterusnya. Nah ini fatal, Bapak Ibu, fatal. Orang ini akan tersesat. Ya. Jangankan berbicara tentang kehusukan beribadah, jangankan berbicara tentang keistiqomahan beribadah di bulan Ramadan, maka orang itu hidupnya akan sesat. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan keputusannya, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa? Ya karena menempatkan cinta Allah tidak di urutan pertama, cinta Nabi urutan kedua, berjihad di jalan Allah di urutan ketiga. Jadi Bapak Ibu, ini dulu benahi. Jadi banyak berzikir kepada Allah supaya jiwa kita suci, dan malaikat mendoakan kita, baru benahi kecintaan kita. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta memperjuangkan agama Allah. Namun demikian Bapak Ibu, ini harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Dan tidak bisa tidak cukup dengan niat secara zahir saja, tapi harus ada kesungguhan di dalam qalbi kita, di dalam jiwa kita. Kenapa? Nanti kalau ini mau berubah, kita mau berubah, itu pasti melibatkan Allah. Mari kita lihat di dalam surat Al-Ankabut surat 69 ayat surat 2 Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Jadi Allah berfirman, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, artinya mengorbankan diri mereka, memasang badan untuk berdakwah di jalan Allah demi mendapat keridhaan Allah, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, yakni jalan-jalan kebaikan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan hidayah, dan Allah akan mendampingi orang itu. Kalau orang itu terjadi kehilafan, Allah luruskan. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, ya, ada kesungguhan. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh dan ragu-ragu, ya Allah juga ragu-ragu sama kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah sungguh-sungguh sama kita Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya mengapa di bulan Ramadan itu kita banyak mengalami kegagalan di dalam menggapai keutamaan di bulan Ramadan, yaitu tadi, ya, karena jiwa kita masih kotor, ya, masih bermaksiat kepada Allah, masih mencintai dunia berlebihan, memperturutkan hawa nafsu, mendengarkan bisikan setan. Sementara jiwa kita itu kesulitan berkomunikasi dengan Allah, bahkan tidak sama sekali, ya. Nah, apalagi lebih parah lagi, sampai jiwa kita, kalbu kiri kita dikunci mati oleh Allah. Ini yang menyebabkan kita ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya kita harus sadar ketika kita menghadapi bulan Ramadan mengalami kegagalan, ya kuncinya karena kita jauh dari Allah. Kemudian kita tidak pernah membenahi jiwa kita, kalbu kiri kita, agar senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Jadi marilah kita benahi jiwa kita dengan banyak berzikir kepada Allah, agar malaikat juga mendoakan kita, agar jiwa kita menjadi suci dan kita dapat berkomunikasi dengan Allah melalui jiwa kita, sehingga pertolongan Allah akan turun. Semoga kita juga istiqomah dalam ibadah di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Tapi ini juga harus ada kesungguhan, ya, kesungguhan di dalam melaksanakannya. Demikian juga kita harus menempatkan cinta Allah, cinta Nabi, berjihad, baru cinta yang lain. Ini harus dipegang teguh. Kalau ini sudah dipegang teguh, maka insya Allah awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang khusyuk, sehingga kita mendapatkan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.